Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Selvi Salsabila, dan teman saya yang bernama Esya Purdani Putri Hambali ingin mempresentasikan tentang penghasilan, konsep pengakuan, dan realisasi. Berikut materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penghasilan. Penghasilan atau income menurut PSAK 23 didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan pada akuntansi komersial. Karena perpajakan umumnya berkaitan dengan ketersediaan uang untuk membayar pajak, kemudahan penagihan pajak, kepastian, keadilan vertikal dan horizontal, serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Ada pendekatan pendefinisian penghasilan. 1. Pendekatan sumber. Pendekatan pertama membatasi penghasilan untuk kepentingan pajak. Berdasarkan pasal 2B, penghasilan berasal dari yang pertama, ada usaha dan tenaga. Yang kedua, harta tak bergerak. Yang ketiga, harta bergerak. Yang keempat, harta atas pembayaran berkala. Yang kedua, ada pendekatan pertambahan. Pendekatan pertambahan terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UU PPH 1984. Berbeda dengan konsep sumber, konsep pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan secara meluas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi. Pada umumnya, apa yang dilakukan oleh akuntansi dianggap sebagai penghasilan dan akan dianggap begitu oleh ketentuan pajak. Misalnya, sehubungan dengan hibah tertentu dan dividen saham. Perbedaan yang lain kadangkala lebih bersifat perbedaan waktu pengakuan saja. Itu ada pengakuan dan pengukuran penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Untuk tujuan pemajakan, pengakuan menunjukkan kapan penghasilan atau pendapatan dan keuntungan dilaporkan dalam SPT sebagai penghasilan kena pajak. Untuk dapat mengenakan pajak atas penghasilan tahunan, dua hal yang perlu ditentukan. Yang pertama, yaitu berapa besar penghasilan atau pengukuran dan kapan penghasilan dapat dianggap diperoleh dalam 1 tahun pengakuan. Ketiga, pada umumnya diakui cara yang terbaik untuk mengukur penghasilan dengan menggunakan nilai tukar dari barang dan jasa. Yang keempat, nilai tukar berupa kas atau yang setara dengan kas yang diterima dari transaksi penghasilan. Yang kelima, untuk itu walaupun sama-sama memberikan kenaikan aset neto, perlu dibedakan antara transaksi kapital dan transaksi penghasilan. Kenaikan aset neto dari transaksi kapital seperti penyetoran modal oleh pemilik kepada perusahaan bukan merupakan penghasilan perusahaan karena aset itu suatu saat harus dikembalikan kepada investor. Penghasilan diakui pada waktu terjadi penjualan walaupun didapat secara bertahap selama proses perolehan penghasilan. Dengan demikian, pengakuan penghasilan terjadi pada saat realisasi penjualan pada saat itu penghasilan sudah didapat. Penjualan dianggap direalisasi apabila terjadi penyerahan barang dengan berpindahnya hak pemilikan atas barang. Selanjutnya mengenai kapan pengakuan penghasilan dilakukan. Terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, substansi ekonomis dari transaksi mendahulukan bentuk formal transaksi. Yang kedua, kolektibilitas piutang dari penjualan. Yang ketiga, resiko dan manfaat kepemilikan ditransfer kembali ke pembeli. Pengakuan penghasilan dalam praktek terdapat 2 kebiasaan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum secara umum. Penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau penyerahan produk kepada pembeli. Yang kedua, penghasilan dari pembelian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya. Yang ketiga, imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat penggunaan aktiva. Yang terakhir, penghasilan dari penjualan aktiva selain barang dagang diakui pada tanggal penjualan. Kedua, pengecualian terhadap prinsip umum. Penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi. Pendekatan ini diterapkan terhadap produk
yang harga dan pemasarannya terjamin, misalnya logam mulia dan produk pertanian. Yang kedua, penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Pendekatan ini umumnya dilakukan terhadap proyek konstruksi dan pemberian jasa jangka panjang dengan mendasarkan kepada persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase ini dapat dihitung dari biaya atau penyelesaian fisik. Selanjutnya, penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan transaksi dalam frekuensi yang cukup tinggi. Selanjutnya, penghasilan dari penjualan konsinyasi untuk barang yang dijual melalui konsinyasi. Penghasilan baru diakui setelah penitip melakukan penjualan dan pelaporan hasil penjualan itu. Materi selanjutnya tentang pengakuan penghasilan, metode akrual, dan kas. Yang pertama, untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjukkan kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak berdasarkan akrual dan kas basis. Lalu, pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Ya, penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik tunai maupun bukan. Akibatnya, penghitungan harga pokok penjualan harus menyertakan seluruh pembelian dan persediaan. Selanjutnya, dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasikan, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya, pemakaian sel-sel kas harus dilakukan secara taat asas konsisten untuk tujuan pajak. Pengakuan biaya yang betul-betul memakai metode kas tampak sangat terbatas. Dengan dikenalkannya pemajakan penghasilan berdasarkan pendekatan final bruto atau gross final basis, atau sistem presumptive taxation atau final flat tax system, maka terdapat pengecualian metode accrual karena dikenakan atas penerimaan penghasilan bruto. Terhadap beberapa kategori penghasilan atau sektor usaha tampak diaplikasikan metode kas basis dalam pengakuan penghasilan. Ya, beberapa kategori penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh perusahaan real estate yang dikenakan pajak penghasilan final 5%, rumah pada umumnya, atau 2% rumah sederhana dan sangat sederhana yang kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 506/KMK 04/1996 dibebaskan dari penerimaan bruto. Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2002 dan KEP.227/2002, tarif 6% tersebut diubah menjadi 10%. Selanjutnya, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang dan industri yang dikenakan pajak final 6% untuk wajib pajak badan atau 10% untuk wajib pajak orang pribadi dari penerimaan bruto. Selanjutnya, penghasilan bunga deposito atau tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang dikenakan pajak final 15% pada saat diterima. Berdasarkan P131 tahun 2000 dan KMK nomor 5 tahun 2001, tarif 15% diganti dengan 20. Selanjutnya, penghasilan dari penjualan saham dan obligasi di Bursa Efek. Selanjutnya, ada penghasilan perusahaan pelayaran yang dikenakan pajak final 1,2% dalam kurung WPDN dan 2,64% dalam kurung WPLN. Selanjutnya, penghasilan para penyalur rokok yang dikenakan pajak final 0,1% dari transaksi pembelian bruto. Selanjutnya, ada penghasilan perusahaan yang melakukan usaha dengan pola kerjasama dengan PT Telkom dikenakan pajak final 5%. Selanjutnya, tentang penghasilan sebagai objek dan bukan objek pajak. Tidak semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan objek pajak. Bahkan tidak semua produk dari transaksi penghasilan itu merupakan objek pajak. Pengertian penghasilan menganut konsep basis yang luas. Ada gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan lain-lain. Selanjutnya, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya, dari laba usaha.
Selanjutnya ada keuntungan penjual atau pengalihan harta. Selanjutnya dari penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya. Lalu ada bunga, dividen, royalti, dan sewa dari harta. Selanjutnya ada penerimaan atau perolehan pembayaran harta. Lalu ada keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya ada kenaikan kemampuan ekonomis yang bukan merupakan objek pajak. Yang pertama, harta hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Lalu ada penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura, dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau wajib pajak menurut undang-undang ini, dan wajib pajak yang memberikan penggantian tersebut sesuai ketentuan pada pasal 9 ayat 1 huruf D tidak mengurangkan penggantian sebagai biaya. Selanjutnya, keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti saham harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Selanjutnya, dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri selain bank atau lembaga keuangan lainnya dari perseroan lain di Indonesia, dengan syarat bahwa perseroan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% dari nilai saham yang disetor dari badan yang membayar dividen, dan kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya. Selanjutnya, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan dana pensiun serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, pembagian keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi, dan persekutuan kepada para anggotanya kecuali apabila ditetapkan oleh Menteri Keuangan karena terdapat penyalahgunaan. Selanjutnya, tentang keuntungan pelepasan aktiva tetap. Yang pertama, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menyatakan hanya penarikan atau pelepasan aktiva tetap golongan bangunan dan penarikan luar biasa yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang diperhitungkan pada tahun penarikan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, perlakuan berbeda demikian tidak ada lagi. Hampir sama dengan perlakuan akuntansi, semua penarikan atau pelepasan harta akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. Perhitungan keuntungan juga diterapkan pada transaksi tukar-menukar harta walaupun tidak terjadi pembayaran. Begitu juga dengan pertukaran harta walaupun hartanya sama atau sejenis masih dalam satu kelompok. Selanjutnya, tentang penentuan penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari cabang perusahaan luar negeri atau BUT ditentukan berdasarkan atribusi menurut fakta, aktivitas yang dilakukan oleh BUT, dan force of attraction, aktivitas yang sebelumnya dilakukan oleh kantor pusat BUT. Lalu, pemakaian metode tidak langsung berdasar aplikasi umumnya diterapkan dalam kasus terjadinya transfer pricing antara dua atau lebih wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan mengalokasikan harga wajar hubungan istimewa berdasar fungsi atau kontribusi masing-masing terhadap realisasi laba wajar. Materi selanjutnya tentang cakupan geografis penghasilan. Undang-Undang PPH menganut sistem pemahaman global atas WPDN dan territorial system atas WPLN. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan global yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan dari aktivitas cabang, perwakilan atau agen di mancanegara harus dikondisikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, tergantung dari kategori penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Konsolidasi penghasilan dapat dilakukan secara akrual, penghasilan usaha atau perkas, penghasilan pasif seperti dividen, bunga, royalti. Perkecualian terhadap konsolidasi akrual diberlakukan terhadap kerugian luar negeri. Selanjutnya, penghasilan dari transaksi antar perusahaan. PSAK nomor 7 memberikan perlakuan akuntansi dengan pengungkapan dalam laporan keuangan
kalau terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi. PSAK ini menyatakan dalam laporan keuangan perlu diungkapkan pengaruh adanya hubungan istimewa ini agar pembaca laporan mendapat gambaran yang lengkap. Selanjutnya, PSAK nomor 4 menyatakan bahwa suatu kelompok perusahaan yang berada di bawah pengendalian suatu induk perusahaan yang mungkin sekali melakukan transaksi antar anggota kelompok keuangan konsolidasi karena dalam prosedur penyusunan laporan konsolidasi termasuk eliminasi, penjualan, beban, dividen, keuntungan antar anggota kelompok dianggap tidak realisir. Maka prosedur ini tidak membantu pengungkapan penghasilan transaksi antar perusahaan yang menimbulkan transfer pricing untuk menyusun laporan. Selanjutnya, pengakuan penjualan untuk PPN. Penghasilan dari penjualan barang umumnya diakui pada saat terjadinya realisasi transaksi, yaitu penyerahan hak kepemilikan barang kepada pembeli. Dalam sistem perpajakan, penjualan barang selain mendatangkan penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Transaksi penjualan juga merupakan penyerahan barang kena pajak yang dapat dikenakan PPN. Selanjutnya, pengakuan penghasilan untuk beberapa jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan kontraktor yang penghasilannya diakui berdasarkan pendekatan kemajuan pekerjaan tanpa memperhatikan jangka waktu penyelesaian kontrak. Perusahaan leasing, penghasilan leaser yang dikenakan pajak penghasilan merupakan sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Lalu ada pengusaha real estate dengan berbagai variasi metode penjualan dan pembayarannya memerlukan pengaturan sendiri. Selain itu, penghasilan dari kontrak sewa dengan sistem build, operate, dan transfer atau build and transfer dengan berbagai variasinya memerlukan perhatian tersendiri agar tidak terdapat pihak yang dirugikan baik masyarakat maupun negara. Selanjutnya, pengusaha lapangan golf dengan produk baru berupa pemakaian sendiri oleh para anggota golf dengan hanya memungut iuran atau pembelian kartu keanggotaan yang dapat diperjualbelikan dan dari sistem deposito yang dapat dikembangkan lagi dengan pemberian kelebihan jumlah tertentu. Untuk kemudahan pengenaan pajak penghasilan, ada kalanya diberlakukan sistem income split yang sejenis dengan pembayaran royalti. Contoh soal tentang PPh 21. Contoh soalnya yaitu Budi Karyanto, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 3 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program Jonsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Pada bulan Juli 2013, Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut. Selanjutnya gaji sebesar 3 juta, lalu premi jaminan kecelakaan kerja 15.000, premi jaminan kematian 9.000, penghasilan bruto totalnya 3.024.000. Lalu ada pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan 5% dikali 3.024.000, hasilnya 151.200.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar 50.000. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua sebesar 60.000. Penghasilan neto sebulan sama dengan 261.200. Dijumlahkan semuanya totalnya 2.762.800. Penghasilan neto setahunnya sama dengan 12 dikali 2.762.800 sama dengan 33.153.600. Ini ada PTKP. Untuk WP sendiri jumlahnya 24.300, tambahan WP kawin 2.025.000, totalnya 26.325.000. Penghasilan kena pajak setahunnya sama dengan 6.828.600, dibulatkan menjadi 6.828.000. PPh terutang
yaitu 5% dikali 6.828.000 sama dengan 341.400. PPh pasal 25, 341.000 dibagi 12 sama dengan Rp28.452. Lalu jurnalnya pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji tiap bulan di debit yaitu gaji 3.024.000, di kreditnya yang pertama ada iuran pensiun terutang sebesar 50.000, lalu iuran jaminan hari tuanya ada 60.000, PPh 21 terutangnya 341.400, kasnya 257.600. Perusahaan menyetor ke kas negara dan pembayaran uang pensiun dan jaminan hari tua via bank. Di debit yaitu ada PPh 21 terutang 341.400, iuran jaminan hari tuanya 60.000, iuran pensiun 2.572.600. Lalu di kasnya 451.400. Jurnal PPh 25-nya yaitu di debit PPh 25 sebesar Rp28.452, lalu di kasnya Rp28.452. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.